بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ببركة وإذا مرضت فهو يشفين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. اللهم إنا نسألك الفتوح والمنوح والرشوع وتوبة النصوح والصلاح الجسد والروح. بسم الله الرحمن العلماء العاملين مفسرين محدثين ومشايخنا في الدين فسر هذا القرآن غفر الله لهم ولوالديهم ولوالدينا أجمعين بنية أن الله ينفعنا بعلومهم وبأسرارهم بركتهم لحضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang kemarin belum habis ya, tinggal dikit. Habisin dulu ya, habisin dulu deh. Habisin dulu. Sampai di haza. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif, qala al-mufassir rahimahullahu taala. Hadza wa qad ta'ana qaumun fi ahkamil wasiyyati wal mirasi fi syari'atil islamiyyati. Wa qalu innaha la talinu li raghabatil malikin wa qad takunu hadhihi ar-raghabatu muhtaramatan amma annaha la talinu li raghabatil malikina fali anna al-mirasa qad furidat atau qad faradat furudahu wa ayyanat atau uyinat ansibauhu furidat furudahu wa uyinat ansibauhu wa laysa li ahadin ay yughayyira fiha wa qad muni'atil wasiyatu lil warisi falaysa li ahadin ay yusiya li warisihi wa amma anna raqabatal malikina qad takunu muhtaramatan فلأنه ربما أراد أن يوصي لوارث ويزيد نصيبه لأنه يراه أبر به من غيره أو لأنه أحوج. قالوا والشريعة الإسلامية قد خالفت ما عند الأمم الأخرى من احترام رغبات المالكين وقد تذرعت أمة إسلامية بذلك فتركت أحكام الشريعة في الميراث والوصايا واستبدلت بها القانون السويسري. Hadza ini waqad ta'ala qaumun sungguh mencerca oleh kaum fi ahkamil wasiyati wal miras di dalam hukum-hukum wasiat dan hukum warisan fi syariatil islamiyah di dalam syariat Islam. Jadi ada satu kaum atau satu jamaah, satu kelompok yang kagak sepakat bahkan mencela tentang masalah wasiat dan warisan di dalam syariat Islam. Apa dia bilang? Wa qalu innaha la talinu li raghabatil malikin. Mereka berkata, sesungguhnya
wasiat dan warisan itu tidak ada kelembutan bagi kesenangan atau keinginan pemilik-pemilik. Jadi sebagai pemilik harta kagak pas pakai diatur-atur sama wasiat dan warisan. Waqad takunu hadhihi raghabatu muhtaramatan. Kadang ini kesenangan bisa dihormati. Ya, muhtaramatan apa? Waqad takunu hadhihi raghabat muhtaramatan. Ya. Ya. Dihormati. Hah? Enggak. Ya, dihormati artinya keinginan orang tua kadang itu mendapat penghormatan gitu. Tetapi di dalam segi dalil-dalil masalah wasiat, masalah warisan itu kagak pas sama orang tua itu, sama yang mau mewariskan itu. Misalnya ini anak lebih bakti daripada anak yang lain-lainnya, sehingga nanti dia pengen memberikan keutamaan. Nah, itu ya. Kadang dianggapnya itu pas ya, gitu. Waqad takun rahmatan amma annaha la talil li gharabil malikin fali annal miras qad furidat furuduhu wa uminat ansibahu. Adapun bahwasanya tidak lembut bagi kesenangan pemilik karena warisan sungguh sudah ditetapkan furuduhu ketetapannya, wa uminat ansibahu, dan dinyatakan bagian-bagiannya. Misalnya lirijali lizakari mislu hazil unsayain, misalnya itu kan udah furidat furuduhu wa uminat ansibahu wa laysa li ahadin ayyughayyiru fiha. Enggak ada yang boleh seorang pun merubahnya. Waqad muni'atil wasiyah mana'atil wasiyatu lil warisi. Kadang melarang wasiat itu bagi ahli waris. Falaisa li ahadin ayyusya waliyazi, enggak boleh seorang berwasiat bagi ahli warisnya. Ya. Awa amma anna raghabatal malikin qad takunu muhtaramatan fali annahu rubbama arada ayyusya li warisin fa yazidu nasibuhu. Adapun bahwa kesenangan pemilik kadang dihormati karena kadang-kadang dia kehendaki berwasiat bagi ahli waris maka tambah bagiannya. Kenapa? Si ahli waris pengen nambahin salah satu daripada ahli warisnya. Li'annahu yarahu abarra bihi min ghairihi. Karena dia melihat lebih bakti daripada lainnya. Saya pengen anak saya yang ini nih agak lebih ya bagiannya. Ini kadang muhtaram. Kenapa? Dengan alasan li'annahu yarahu abarra bihi min ghairihi. Auli annahu ahwaja, karena menurut pandangan orang tua mungkin itu yang lebih berhajat. Dia ini lebih berhajat dibanding pada saudara yang lain misalnya gitu. Jadi mesti dikasih banyakan nih. Ya. Nah, ini kalau di dalam pemberian kepada anak bukan warisan ya, misalnya i'dilu baina auladikum, berlaku adillah di antara anak-anak kamu. Nah, makna adil di situ ngasih anak mesti semua serata. Yang ini dikasih enggak? Kasih. Yang ini enggak boleh. Nah, ini satu semua satu. Itu i'dilu baina auladikum. Ada lagi makna i'dilu baina auladikum artinya berlaku adil sebagaimana warisan. Ini satu, ini dua, ini satu. Laki dua, perempuan satu.
Ada lagi yang adil di situ menurut ahwaj, kebutuhan. Nyatanya memang kita memberikan biaya anak-anak kita yang sekolahnya TK sama sanawiyah, aliyah, sama udah kuliah, beda nggak? Beda, itu adil dong. Jadi nggak bisa adil itu dibilang apa harus rata. Jadi maka di sini di dalam warisan orang tua lebih mengutamakan salah satu anaknya yang abarra min ghairihi atau li annahu ahwaj. Qalu, mereka berkata, wasyari'atul islamiyatu qad khalafat ma indal umamil ukhra min ihtiram darwatil malikin. Mereka berkata, syariat Islamiyah sungguh menyalahi apa yang pada umat-umat yang lain daripada menghormati keinginan pemilik. Wa qad tazarra'at ummatun islamiyah bidzalika. Sungguh memakai wasilah umat Islamiyah dengan demikian patarokat ahkam syariah, maka akhirnya dia meninggalkan hukum syariah fil miras wal wasaya, di dalam warisan dan wasiat. Wastabdalat bihal qanunus suwaisiri, dan menggantikan dengannya oleh undang-undang Suwaisiri. Apa itu? Ad-daulah fi ghorbi Eropa. Swiss. Suwaisiro. Swiss. Ya, ad-daulah fi ghorbi Eropa ya. Jadi mau pakai syariat Islam apa pakai konun Swiss? Nah, itu. Jadi ini nas dengan akal ya. Nasnya kan di zakari mislu hazil unsayain ya, di warisan. Tapi kalau akal mengatakan oh ini rajinan ini, nah itu mau pakai yang mana nih gitu. Jadi kalau secara akal mencela to'ana ahkamal wasiyul miras kalau pakai akal. Kalau mau pakai akal ini bisa mencela hukum syara, mencela masalah wasiat dan warisan kalau pakai akal. Jadi kata Imam Hanafi itu apa? Lau kana ad-dinu birra'i, kalau agama itu dengan pikiran, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki karena perempuan lemah. Jadi mencari nafkahnya lemah, jadi harus lebih banyak gitu ya. Kalau agama dengan pikiran, maka wajib mandi adalah dengan sebab keluar kencing, karena kencing diittifakan najisnya, sedangkan mani tidak disepakati najisnya. Ada yang bilang najis, enggak. Kenapa enggak yang kencing aja wajib mandi gini kan? Ya. Itu kan anak kaumun ya. Jadi dikembalikan bahwa agama tidak semua rasio, agama tidak semua bisa dinalar oleh akal. Kenapa menyapu hub atasnya bukan bawahnya? Kan yang kotor yang bawah, emang apa atasnya? Mengapa nyapu hub itu atasnya bukan bawah yang kotor gitu ya. Kalau agama dengan akal menyapu hub itu bawahnya bukan atasnya. Jadi tidak semua agama itu bisa rasio, bisa dengan akal. Jadi Islam itu hanya tunduk. Tunduk udah apa kata syariat tadi itu. Ya. Yang kedua, pandangan yang kedua begini. Kalaupun dipakai akal, tapi akal itu yang mendukung syariat. Al-aqlu syahidun lil Quran. Akal itu harus menguatkan Quran. Ya nggak perlu dikuatin, kuat. Cuma secara akal kita ini. Misalnya perempuan itu pantas bagiannya sedikit.
laki-laki banyakan, karena laki-laki wajib memberikan nafkah, karena laki-laki wajib bikinin tempat tinggal, pantas dibanyakan. Nah kalau akal yang itu dipakai kan tidak berseberangan dengan Quran. Maunya ya itu yang dipakai. Ya. Kencing enggak wajib mandi, padahal najis semua. Sepakat najis kencing itu. Mandi enggak sepakat najisnya. Kenapa yang mandi yang wajib mandi, enggak kencing? Nah, supaya tidak bertabrakan dengan perintah. Karena kalau keluar kencing enggak semuanya merasain nikmat. Tapi kalau keluar mani semuanya rasa enak. Habis keluar lemes, maka al-ma' minal ma', air itu harus kembali lagi ke air supaya seger begitu. Itu kan namanya mendukung agama. Itu akal yang syahidun lil Quran maunya gitu. Wa nahnu nara annahu la mujiba li hadhil gharati ala ahkam syar'iyyah. Kami berpendapat bahwa tidak menyebabkan ini ghoroh. Apa ghoroh? Di atas hukum syariat. Faqad naqalna ma rawahul Fakhrur Razi. Ini Fakhrur Razi minal mufassirin min ra'i Abi Muslim Al-Asfahani bil wasiyah. Kami menukil apa yang meriwayatkannya oleh Fakhrur Razi daripada pendapat Abi Muslim Al-Asfahani dalam wasiat. Waqad alimna minhu anna ra'iyahu, pikirannya annal wasiyah lil waris baqiyatun lam tunsah, bahwa wasiat bagi ahli waris itu kekal, tidak dinasah. Wala munafata bainaha wa bainal miras, tidak ada penapian di antaranya dan di antara warisan. Fal miras atiyatun minallah, warisan itu pemberian dari Allah. Wal wasiyah atiyatun minal malik lil waris, sedangkan wasiah ada pemberian pemilik kepada ahli waris. Kita ini kan yang kita udah hafal lah, wasiata liwarisin. Ahli waris pun jangan jadi yang diwasiatin lagi, karena sudah ada ketentuan dari Allah. Nah di sini ada pandangan beda. Warisan itu memang pemberian dari Allah, wasiat pemberian dari pemilik. Saya mau kasih siapa, itu ya si pemilik. Fa iza kanat hadhil ummah qadit torrot lihtirami iradatil malikin walam tubali bima yashabuha min jaurin ghaliban fa fisyadalnya muttasaun lihaza. Bila mana ini umat sungguh terpaksa kepada menghormati kehendak pemilik, tidak peduli dengan apa yang disertakannya daripada menyimpang pada kebiasaan, maka pada syariat Islam itu ada keluasan bagi ini. Jadi jangan mentang-mentang pemilik semaunya, nggak boleh juga begitu. Semaunya maksudnya ini wasiat sampai menyimpang, sampai merugikan ya yang lain. Nah ini Islam itu punya pandangan muttasaun lihada, ini ada pandangan luas. Falanal akhzu bi ra'yi Abi Muslim Asfahani bil wasiyah wa huwa yujizul wasiyah lil waris. Ini kan yang biasa kita pakai dilindas di sini. Pendapat Abi Muslim Asfahani pada wasiat membolehkan wasiat lil waris. Ya, membolehkan wasiat lil wayah tarimu rogobatal malikin, dan menghormati rogobah kesenangan pemilik. Misalnya orang tua udah mesen duluan, ini rumah ini buat si anu ya tuh, itu rumah ini buat siapa, buat abang atau buat ade lu ya itu. Nah itu bagaimana itu? Di sini kita lihat yujizul wasiyah lil waris wayah tarimu rogobatal malikin faman sa'yusya libnin barin, siapa yang ingin berwasiat pada anak yang bakti, awarisin atau kepada ahli waris, asyadda hajatan, dia sangat perlu.
dari banding dia saudara-saudaranya, nih yang paling perlu nih kayaknya nih dikasih dia. Falahu zalika indahu. Boleh bagi si pemiliknya di sisinya wa madama fi syarati ghaniyun, selama dalam syariat itu ghaniyun falaysa lahum ayastabdilu biha qanunan akhar. Selama pada syariat itu ghaniyun ya artinya cukup, maka tidak bagi mereka mengganti dengannya undang-undang yang lain. Wa innal akhdza bi qaulin min aqwaliha ma makana dhaifan khairun minal khuruji anha jumlatan. Mengambil dengan perkataan dari perkataan-perkataannya manakala adalah lemah itu lebih baik daripada keluar daripadanya secara keseluruhan. Jadi damai. Jadi kemana kembalinya nih? Kalau ada ketidak pas itu menurut pandangan sebagian adalah kembali kepada damai. Jadi yang penting jangan ada merugikan yang lain. Ya, jangan ada nawaitu untuk berlaku curang ya. Ditegaskan dalam ayat berikutnya, faman khafa mim musin janapan au isman fa aslaha bainahum pada isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Siapa yang takut daripada yang berwasiat itu ada kecenderungan atau kecenderungan dosa, maka ini kayaknya nggak pas nih kakak adik nih, fa aslaha bainahum, berdamai aja lah. Damai artinya adil kala meredo. Adil kala meredo. Ini orang yang bininya lebih dari satu itu punya alasan banget. Yang sono cuma seminggu sekali digilir, yang ini kan dia udah redo begitu. Jadi adil kala meredo kata dia begitu. Ente bagian kebanyakan, yang ini dia udah redo sih temennya, saudaranya apa emangnya? Jadi adil kalah sama redo. jadi faman khafa min musin janapan au isman fa aslaha bainahum fala isma alaihi. Kalau dia udah damai-damai saja ya itu fala isma alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Syarahul mufradat al-janab al-mail fil umur, cenderung pada satu perkara, wa asluhu al-udul anil istiwa. Asal-asal janab maknanya berpaling daripada rata, daripada sama, enggak istiwa enggak sama. Kalau cenderung itu namanya mail ya. Jadi wal farqu bainal janab wal ismi, perbedaan antara makna janaban dan isman huna di sini annal janab al khata fil wasiyah. Janab itu salah di dalam wasiah min haitsu la yu'lamu, dan kira-kira tidak diketahui. Wal ismu al jaur inda amdin, ism maknanya adalah menyimpang dari kesengajaan. Ada salah-salahnya sengaja, ada kesalahan lain ya. Janab itu al khata, kesalahan dalam wasiat. Kalau ism itu jaur, itu menyimpang dari sengaja. Al makna wa qad ukhtulifa fi ta'wil ayat fa qala ba'dhum inna ma'na khafa huna alima. Siapa yang tahu ya. Walamma tawa'adallahu min ghairil wasiyah bayyana anna hadzal wa'ida liman ghayyaraha juron. Dan tatkala memberikan peringatan Allah daripada man ghayyaral ma'siyah, memberi peringatan Allah terhadap orang yang merubah-rubah wasiat, bayyana anna hadzal wa'ida liman ghayyaraha juron. Dia jelaskan bahwa ini ancaman bagi yang merubahnya karena zalim. Bagaimana merubah wasiat? Orang wasiat kata baba, ntar tuh kalau tanah laku 100 meter buat pesantren atau buat masjid, anaknya jerubah 50 aja, 50 meter. Ya, itu namanya goyyaroha. Faman badalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismu. Ganti-ganti itu. Apalagi kalau itu kan baba yang ngomong, bukan baba udah mati. Jadi
merubahnya saja udah tidak boleh, apalagi meniadakan. Amma man alima minal musi al jura fala isma alaihi bitaghyiriha ila adlin wa sulhin. Adapun orang yang tahu daripada yang berwasiat itu adalah menyimpang, fala isma alaihi bitaghyiriha, kagak dosa rubahnya. Misalnya wasiatnya salah, biar ya baba kalau wasiatnya salah. Fala isma alaihi min taghyiriha, maka tidak dosa merubahnya. Kan udah wasiat. Ya kalau dipakai dalil la wasiat ali warisin, ya. Ini yang wasiat dolim, ini menyimpang, maka kita lurusin pala isma alaihi bitaghyiriha. Jadi kalau wasiat kepada yang haram, ya haram kita laksanain. Walaupun itu wasiat, tapi kalau kita laksanain nggak boleh, ya kagak boleh juga. Jangan. Nah, kalau bahasa orang dulu begini, anak gua cuma atu-atunya nih perempuan, kalau udah jodohnya gua panggilin lenong, gua panggilin cokek. Udah nazar saya, ya gitu, udah nazar. Atau kaulan daripada kola, ya kola udah jatuh omongan. Biar jatuh omongan juga kalau kepada maksiat mah batalin, boleh, bahkan harus gitu. Jadi amma man alimal minal musi al jura wala isma alaihi bitaghyiriha ila adlin wa sulhin. Baba emang ngomong begitu, tapi ini menyalahi syariat, maka mari kita damai. Kembali kepada keadilan dan damai. Fabayyana al-farqa bainat tabdilain, maka dia menjelaskan perbedaan antara dua penggantian. Fa wajabal isma fil awwal wa nafahu anisani. Maka dia mewajibkan dosa pada yang pertama, menafikannya dari yang kedua. Wa qala ba'dhum inna khawfa huna ala ma'naha. Khawfa di sini sesuai dengan maknanya. Wal muradu anna man hadaral musi wa huwa yusi fa khafa minhu al-khata' fi wasiyatihi aw ta'ammada al-jura fiha fala haraja alayhi yusliha bainal musi wa baina warasatihi bi ayyamurahu bil adli fi wasiyatihi fala yata'ammad idrarul wasiyah warasah wala yahrum mustahiqqan wa yu'ti ghairu mustahiqqin yaf'alu dzalika masyuratan wa islahan. Yang dimaksud orang yang hadir kepada yang mewasiatkan, yaitu yang mewasiatkan maka dia takut daripadanya salah di dalam wasiatnya atau sengaja menyimpang padanya, maka tidak dosa atasnya, tidak kenapa-napa atasnya, bahwa mendamaikan antara yang diwasiatkan, antara yang mewasiatkan antara ahli warisnya dengan pemerintahnya dengan adil dalam wasiatnya, maka jangan sengaja membahayakan warasah ahli waris, wala yahrum mustahiqqan, jangan ngaramin yang menghalangi yang mustahik dan yang memberi yang tidak mustahik. Ya lakukan demikian musyawaratan wa islahan. Jadi ada orang lagi wasiat, kita datang, ini kagak bener nih, gitu. Kita ngomong, ini wasiat kagak bener, gitu. Boleh begitu, ya. Perintah dia dengan adil dalam wasiatnya, jangan sengaja membahayakan ahli waris. Oh, ini walaupun orang tua juga ngomong begini salah. Kenapa? Karena ahli waris yang lain jadi idror, jadi bahaya. Yang kagak dapat didapetin, yang dapat kagak didapetin. Itu wala ya harum mustahiqon wa yu'ti ghairu mustahiqin. Yang enggak mustahik dikasih, yang mustahik kagak dikasih. Ini kan bahaya itu. Ya, yaf'alu dzalika masyuratan wa islahan. Jadi boleh itu yang hadir itu ikut musyawarah dan islah. Wa dhamir fi qauli bainahum ya'udu 'alal musi lahum. Bainahum balik pada yang diwasiatin bagi mereka, wa hum wa in kanu lam yuzkaru. Mereka walaupun tidak disebut, illa annahum alimu min qaulihi musin li'annahu yastalzimu muson lahum. Karena musin itu melazimkan yang diwasiatkan bagi mereka. Musa. Fa in qila hadzal muslih
ini perdamaian mendamaikan qad ata bi taatin mendatangkan ketaatan bi islahihi dengan memperbaikinya yastahiqu alaiha sawabul jazil yang mustahik di atasnya pahala yang besar. Pahalanya besar, emang resikonya memang nggak enak kalau dibalikin. Mau tahu urusan gua aja lu, no. Tapi resikonya begitu ya. Tapi kalau ada niat baik itu ya bisa jadi baik. Itu sawabul jazil wa kanal muntazar ayyuqala falahu ajrun. Dan adalah yang ditunggu bahwa dikatakan baginya itu ada pahala. Pakai pakila pala Ismailai wa qila innallaha ghafurur rahim. Fal jawab annahu lamma kana tabdilan, kalau adalah itu penggantian wa qad assamallahul mubaddilin, sungguh menganggap dosa oleh Allah orang-orang yang mengganti-ganti wasiat. Arada ayyubun mukhalafatul awal, yang dia maksud menjelaskan berbedanya bagi yang pertama biraf'il ismi anhu, dengan mengangkat dosa daripadanya, li'annahu raddul wasiyah ilal adal, karena ini mengembalikan wasiat kepada adil. Jadi ada wasiat, kalau emang udah boleh jangan dirubah-rubah. Ya, satu. Yang kedua, wasiat juga bisa dirubah karena ketidakadilan. Wa amma qauluhu innallaha ghafurur rahim fa innahu min babit tanbihi bil adna 'alal a'la. Innallaha ghafurur rahim, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, itu daripada bab tanbih bil adna, dari bawah, alal a'la, di atas yang lebih tinggi, karena qala anal ghafurur rahim, saya yang mengampuni maha sayang, liman aznaba wa asa, yang dosa dan maksiat, fala an usilar rahma wal maghfirah hadzal muslih aula. Sungguh aku menyampaikan rahmat dan maghfirah bagi yang muslih, yang mendamaikan, itu lebih aula. Au yuqalu innallaha ghafurur rahim li hadzal wasi allazi awsa bima fihi janab. Allah mengampuni bagai ini wasiat yang dia wasiatkan padanya ada kecenderungan, au ism, ada dosa, iza aslahat, kalau dia perbaiki wasiatahu, wasiatnya. Wahadil ayat dulu ala jawazis sulh, ayat ini menunjuki boleh damai bainal mutanazi'ain, antara dua yang berselisih. Berselisih itu bisa diselesaikan dengan damai. Dengan apa? Dengan damai. Kita ini adna, Allah itu a'la, ya. Innallaha ghafurur rahim, itu dari adna ke a'la, ya. Tambihul bil adna alal ala a'la. Innallaha ghafurur rahim. Ada salah-salah sedikit ya, damai, ada salah, aznaba wa aso, maksiat, salah warisan, itu Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, kalau kita yang ngomong itu namanya tambihul adana, ya, alal a'la. Allah Maha Pengampun, kita yang ngomong. Allah Maha, kita yang baca. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Itu adna ke a'la. Kalau anal ghafur rahim, saya, kata Allah, yang ngampunin. Nah, itu adna a'la kepada adna. Ini udah main usul fik sih ya. Usul fik enggak ya. Jadi Robbi pilih, Robbi, ya Allah ampunin saya. Ini kan kita kan nyuruh atasan. Allah disuruh-suruh. Itu namanya doa itu minal adana ilal a'la. Jadi dari bawahan kita ke atas. Itu kita maknain jangan perintah, Allah diperintah. Makna di situ kita berdoa. Ya,
dari adna. Kalau dari a'la, dari atasan nyuruh ke bawahan, itu namanya perintah, amar. Bahasanya amar gitu. Ada perintah nih dari atasan gitu ya enggak. Ada perintah dari atasan, perintah. Kalau dari bawahan bukan perintah, ada perintah dari bawahan, bukan. Ada permohonan dari bawahan gitu. Nah, ini bahasa tambihul apa? Min babit tanbibil adna alal a'la atau sebaliknya. Itu ayat tadi menunjuki jawazis sulhi bainal mutanazi'in. Kalau memang enggak pas, damai aja deh. Gimana? Ya. Ono tanahnya darat mahalan, ono sawah murahan. Dia meterannya banyakan sono. Yang atas dikitan meterannya. Nah, karena nanti dihitung duitnya. Ya, damai aja dah. Ini ada rumahnya, ono kosong. Ribut ya enggak ya. Yang ada rumahnya udah tinggal nempatin ya, tanahnya dikitan, jalan yang ono banyakan. Itu bisa diselesaikan dengan suluh, dengan apa? Wasulhu jaizun ya. Wasulhu khairun ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifiyatul ghusli udah? Belum? Hah? Kaifiyatul ghusli. Kaifiyat mandi. Ya, kita balik lagi belajar tentang fikih mandi. Mandi yang dimaksud sini mandi hadas besar ya. Ya. Bagaimana cara mandi? Ayastanjiya wa yatawaddo'a kama sabaqa, istinja. Cebok. Habis itu wudunya kama sabaqa. Wudu itu ya seperti yang telah lalu, dari mulai muka, tangan, kepala, kaki, dan tambah-tambah daripada yang sunah-sunahnya ya. Kemarin udah itu ya, kama sabaqa. Wudu ya, bagaimana sih wudu? Ya, fardu wudu ada 6, niat, basuh muka, tangan, kepala, kaki, tertib ya enggak. Nah, itu fardunya, terus tambah lagi yang sunah-sunahnya. Wa yu'akhiru ghusla rijlain, menunda membasuh 2 kaki. Menunda membasuh 2 kaki. Nah, ini kalimatnya sangat singkat sekali. Iya. Gini. Misalnya kita punya hadas besar. Apakah kita ini begitu mandi belum cebok, belum menghilangkan najis, udah langsung aja bareng begitu jadi? Apakah hilangkan najis dulu baru mandi hadas besar? Biasanya bagaimana biasanya? Karena kita punya hadas besar, terus kencing ya, atau buang air, kemudian mandi hadas besar. Caranya hilangkan najis dulu, baru mandi, baru wudu, baru mandi. Apakah bareng aja begitu? Biasanya bagaimana? Hah? Ya, kita balik lagi fikih ke awal ya. Fardu mandi ada 3. Pertama niat, kedua menghilangkan najis atas badannya,
Ketiga, menyampaikan air ke seluruh badan dan rambut. Jadi fardu wudu ada berapa? Fardu mandi 3. Pertama, niat. Yang kedua, menghilangkan najis ala badanihi. Yang ketiga, isolul ma' ila jami'i syar wal basyarah. Nah, yang kita kaji lagi adalah menghilangkan najis di atas badan. Fardu wudu menghilangkan najis di atas badan. Nah, apakah menghilangkannya bareng apa enggak? Ini ada 2 komentar. Menurut Imam Rafi'i enggak cukup sekaligus. Wa izatun najasa in kanat ala banihi al-mughtasil wa hadza marajjahu Rafi'i wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidah anil hadas wa najasah. Gak bisa itu digabung begitu. Ngilangin najis, habis itu baru mandi. Itu menurut Imam Rafi'i. Warajjahan Nawawi al-iktifa bi ghuslatin wahidah anhuma. Kalau Imam Nawawi mengatakan cukup sekali guyur dengan niatan hadas besar dan sekaligus juga ngilangin najis. Itu kalau najisnya hukmiyah. Kalau najisnya nggak kelihatan. Kalau najisnya kelihatan, Imam Nawawi juga mengatakan najisnya dulu hilangin gitu. Kalau najisnya nggak kelihatan baru boleh bareng katanya. Amma idza kana najasa ainiyah wajaba ghuslatani anhuma. Adapun najisnya ainiyah wajib 2 kali suci. Jadi ini pertama ngilangin najis dulu, yang kedua baru niat mandi. Yang tadi waktu ngilangin najis, air-air yang kena ke badan belum berlaku mandi. Jadi kalau najisnya hukmiyah itu Imam Nawawi sepakat sekali mandi. Tapi kalau najisnya ainiyah mestinya dihilangin najis dulu, basah kita cebok dulu deh ya, baru mandi. Itu pikir ya, antara yang bolehin sekaligus di antara yang tidak bolehin sekaligus ya. Wal asah annahu la yustadu dzalika bal yakfi lahu walil hadas ghuslun wahidah bi syarti ayyan zilal ma ghairu mutaghayyir. Catatan penting. Sekarang katakanlah kita ngambil yang bolehin sekaligus. Tapi syaratnya air itu tidak mutaghayyir. Kita sudah ada najis ini, kita cuci mari. Ini air mutaghayyir enggak? Atau kita kencing, kita cebok, kemudian air kan ini menyeluruh ke kaki. Itu airnya mutaghayyir apa kagak? Kalau airnya mutaghayyir enggak bisa. Ini ya kesalahan mandi kita. Misalnya orang yang mandi, ya kita mandi pakai sampo, basah terus pakai sampo, gebek terus. Itu air yang mengalir, air yang tidak suci menyucikan, karena udah nyampur sabun, udah nyampur apa sampo, nggak ada 2 kulah, mengalir di badan, nggak mengangkat hadas. Jadi kalau yang kita sampo-sampoin begitu tuh air yang mengalir itu mah ngilangin kutu-kutu rambut aja, belum namanya mandi. Kalau yang namanya mandi airnya suci menyucikan. Lah kalau nyampur sampo, nyampur sabun, dianggap selesai? Tidak. Itu goyarol ma, merubah nama air dari suci menyucikan jadi tinggal suci aja. Lalu ditakdirkan sabun suci, ya airnya air suci tapi tidak menyucikan karena udah nyampur itu air. Pertama mungkin masih nyampur, air berikutnya kepala sudah bersih terus. Bedanya di niat tadi, makanya ketika kita lagi pakai sabun itu ya bukan berarti apa
buat mengangkat hadas, itu cuma membersihkan apa? Kotoran. Nah, karena pakai shower air berikutnya, nah baru tuh air berikutnya itu yang suci kalau yang tadi yang campur sabun, air apa? Tidak suci menyucikan. Nah, itu bedanya di niatan tadi. Walaupun cara mandinya sama, tapi bisa beda di niat. Jadi jangan dianggap bahwa tadi itu udah mandi. Ya, gitu ya. Nah, ini omongan singkat. Istinja, kemudian wudu sebagaimana biasa ya, terlalu. Dan mentakhirkan membasuh dua kaki. Nah, ini takhirnya wajib apa enggak? Enggak. Misalnya habis buang najis, terus wudu, kan sunnah mandi ada sebesar wudu dulu. Ya wudunya boleh separoh, ntar terakhir baru selesaiin. Boleh tinggal kaki belakangan, ntar udah selesai mandi. Ini bukan berarti mestinya wudu habis nyuci najis, wudu giliran kaki wayu akhirah, dan dia mentakhirkan gitu. Ini boleh saja maksudnya, bukan wajib. Mandi hadas besar, wudunya ntar giliran kaki terakhir, ya enggak begitu, enggak wajib terakhir, boleh di tengah-tengah wudu kita istirahatin, boleh ntar terakhir. Ya, ini ada dalam kitab Majmu'. Nah, kitab Majmu' ya, secara muhazzab ya, secara muhazzab. Qala fil majmu' naqlan anil ashab wa sawa'un quddimal wudu kulluh. Pertama wudu dulu baru mandi ya. Wa au ba'du atau sebagiannya. Sebagian mau mandi hadas besar wudu dulu tapi belum selesai baru sebagian. Au akharahu. Au fa'alahu fi asna'il wusli fa huwa yahsulu lis sunnah. Lakin afdal taqdimuhu. Cara wudunya yang afdol wudu dulu baru mandi hadas besar. Boleh juga di tengah-tengah mandi hadas besar wudu. Itu yahsulu aslu sunnah, ya dianggapnya dapat melaksanakan sunnah-sunnah mandi, yaitulah wudu gitu. Afdolnya selesaiin. Tapi kalau mau ditunda sebagian anggota wudu terakhir, nanti udah mandi nggak apa-apa. Fayasubul ma'ala sikkihil aiman. Nah, kanan dulu nih, belahan kanan. Ala sikil aisar, kiri. Jadi ini dulu, baru ini. Summa yadluku, menggosok ma'akbala min badanihi. Gosok nih yang di depan. Wa ma'adbaro yang di belakang. Yang belakang susah ya? Belakang susah. Kalau mandi berdua sama bini ya, boleh nggak mandi berdua sama bini? Boleh nggak mandi berdua sama istri? Bareng, mandi bareng? Iya. Nabi sama Maimunah mandi satu bak, saling gantian. Cuma jangan dihayalin, ntar ngelihat itunya lagi, kakak ada alingannya. Iya. Bagi kita itu kan makruh ngelihat punya istri kita. Boleh nggak kita ngeliatin punya istri kita? Hukumnya apa tuh? Ngeliatin punya istri? Iya, nggak enak ya. Makruh, makruh aja ya. Kenapa nggak haram? Karena istri itu tempat istimta, tempat senang-senang. Termasuk senang-senang itu, gitu.
Iya. Menggosok badannya dari depan, menggosok yang di belakang, wama ada baro. Wa yukhalli sya'ar, dan menyelat-nyelatkan rambut. Ya, menyelatkan rambut, wa yusilul ma'ah, dan menyampaikan air ila manabiti sya'ar, kepada tempat tumbuh rambut, khoppa au kasupa, baik rambutnya tipis maupun tebal. Fa inna tahta kulli sya'ratin janabatan, di bawah tiap-tiap rambut ada hak junub. Maka apa hukumnya wanita lagi haid atau kita belum mandi hadas besar, potong rambut atau potong kuku? Apa hukumnya? Kita belum mandi, potong kuku. Kita belum mandi, potong rambut. Perempuan lagi haid, potong rambut, nyisir, itu boleh apa enggak? Hadis walaupun dhaif ini diamalkan oleh ulama-ulama yang apik. Fa inna tahta kulli sya'rah janabah, di bawah tiap-tiap rambut ada hak junub. Kalau kagak dibasahin, hari kiamat dia nuntut, saya belum dimandiin. Kan berabe, repot-repotin. Ya. Kita baca pikir-pikir itu haram memotong rambut, motong kuku bagi orang yang junub. Pikir-pikir gitu ya. Apa hukumnya motong rambut, motong kuku bagi orang yang junub? Bagi punya hadas besar, hukumnya haram. Mau pikirnya Fathul Qorib ya, Bajuri, mau pikirnya Iqna, mau Ihya Ulumuddin, haram. Kalau pikirnya pakai Said Sabik, fikih sunnah, ada yang bolehin. Ketika saya menjawab pertanyaan ini dari anak kiai bertanya, perempuan, ya, bagaimana Ustadz potong rambut dalam keadaan haid? Mau baca fikih yang mana aja nggak boleh, haram. Mau di Iqna haram, di Ihya haram. Kecuali fikih Said Sabik, itu bolehin. Ya boleh, itu dia ya juzu, boleh. Bagi orang yang junub itu innal junub yahtajim wa yaqusu azfarahu wa yahliku ra'sahu wa illam yatawadda. Ya. Saya dipanggil sama kiai. Ini benar. Ente yang bolehin orang haid potong rambut? Agak kiai, kan saya ngajar di marhalah, anak marhalah, jadi masa diajarin Sapinatun Naja terus-terusan, Sapinatun Naja, Fathul Qorib ya enggak, Bajuri ini. Maka saya buka kitab yang lain. Haram ini bolehin. Mana yang bolehin? Fikih Said Sabik. Said Sabik dipakai lagi. Oh, itu dia bilang ada hadisnya di Bukhari. Kata dia, saya udah lihat Kiai, saya udah lihat Fathul Bari. Riwayat Imam Atha mengatakan, innal junub yahtajimu wa yaqussu azfarahu wa yahliku ra'sahu wa illam yatawadda. Orang junub boleh sanggrah, ngambil kop ya darah, boleh potong kuku, boleh mencukur rambut walaupun dia belum wudu. Jadi dia belum mandi hadas besar, belum wudu juga, itu boleh. Itu di dalam kitab Bukhari, riwayat atau kata Kiai, orang mah apik, ulama-ulama dulu kan haramin. Saya ingat dulu kalau perempuan haid itu dia nyisir, dia taruh di bombok. Bale yang dari bambu kan ada tuh ya. Ntar kalau waktu udah tiris darahnya diajak mandi.
Itu orang-orang dulu begitu. Kata kayak ikutin orang dulu aja dah, kata haram. Nah, ya saya pikir-pikir, ya perbedaan ini menjadi rahmat. Kenapa? Karena misalnya santri dari Jakarta balik ke Lirboyo sono, rambutnya kelupaan di rumah, bagaimana? Bisa, itu kan bisa diambil pakai ini. Jadi itu ada babnya di sana. Wa qadara wal Bukhari an Atha annal junub yahtajim, bahwa orang junub boleh ngambil darah hijamah, wa yakussu azfarahu boleh motong kukunya, wa yahliku ra'sahu boleh mencukur rambutnya, wa illam yatawadda walaupun belum wudu. Kan kita begini, mau tidur mandi segen, mandi sebesar, wudu aja dah begitu. Nah, bagaimana kalau belum wudu motong rambut? Masih boleh. Ini menurut riwayat Atha ya dalam Bukhari ya, hadisnya namanya mu'allaq ya. Ini kan ada, nanti kita bisa beda sama anak-anak kita yang pada kuliah. Kita baca fikih yang tadi itu apa? Haram potong rambut, haram potong kuku, haram. Begitu dia kuliah diajarin boleh. Kan bisa jadi ribut ini kalau nggak tahu pengetahuannya ya. Ada aja lo. Gue dari dulu juga mau guru gua nggak boleh. Ini boleh ente. Kita jangan lihat di situnya. Itu sanadnya ada apa kagak yang bolehin? Ada riwayat atau kemudian ulama bagaimana? Baru katanya ulama. Kalau ulama yang apik sih tetap nggak pakai yang nggak bolehin gitu. Dalilnya fa inna tahta kulli sya'ratin janabah. Di bawah tiap-tiap rambut ada hak junub. Ada hak junub. Nggak. Iya. Iya. Nah itu dia makanya pakai hadis yang boleh itu. Iya, orang nunggu di Lirboyo misalnya ya, mandi. Kalau mandinya belakangan ya nggak apa-apa. Masih itu masih pakai yang fa inna tahta kulli sya'rah janabah. Di bawah tiap rambut ada hak junub. Berarti dia belum mandi. Mandiin. Biar. Iya. Tadi udah mandi udah selesai, kelupaan dia belakangan Itu ibadah kita yang tadi yang belum dimandi bagaimana? Ya mudah-mudahan diterima oleh Allah. Suci. Iya, suci. Ya suci lah. Selama itu belum dimandiin masih punya hak ya nanti nuntut hari kiamat. Supaya nggak nuntut, mandiin. Ini pakai kaidah yang ahwat, yang apik kata semua. Jadi biar apik apa ya kata gitu. Apik. Dia bukan nggak tahu ada yang bolehin. Masa kayak nggak tahu lah orang dia ahli hadis juga. Dia bukan nggak tahu ada yang bolehin, tapi kalau ulama-ulama yang apik biasanya begitu, boleh enggak, diambil yang kagak. Boleh nggak kita ambil ini amplop dari pemberian orang caleg? Ada yang ambil, yang kagak. Dua-duanya ada dalilnya, gitu. Orang yang waro agak, kalau orang yang pakai pikir zohir aja, pokoknya kata Nabi juga sih, kalau kita dikasih sesuatu kita kagak minta-minta, ambil aja. Kalau senang gunain, nggak senang kasih orang lain. Nabi juga ngajarin begitu. Ada lagi, Nabi juga ngomong apa? Tidak termasuk orang yang takwa sehingga meninggalkan sesuatu yang halal yang ada apa-apanya. Halal tapi ada apa-apanya. Nah, kalau orang apik ya udah nggak terima. Kalau pakai kaidah waro muttaqin ya. Kalau pakai fikih zahir ya, mau dikasih, nggak minta sih. Kata Nabi kan apa? Iza atakallahu malan wa anta ghairu musribin. Kalau ente dibawain duit, ente kagak nyantong. Apa nyantong itu?
Ya kalau minta-minta maka terimalah. Kalau seneng manfaatin, kalau nggak seneng kasih yang lain. Fa inna tahta kulli janabah wa laysa 'alal mar'ati an tunqidha dhafair. Enggak wajib atas wanita membuka dhafair itu konde atau itu yang pakai dilipat-lipat begitu, cocang. Itu waktu perempuan mandi itu dibuka apa jangan? Kalau tanpa dibuka air sampai enggak usah dibuka. Tapi kalau enggak dibuka air kagak sampai maka wajib dibuka. Di sini singkat saja. Walesa tidaklah wajib atas perempuan membuka konde. Iza illa kecuali iza alimat kalau si perempuan tahu annal ma' la yasilu ila khilaliha. Air enggak sampai ke selat-selatnya. Kalau kondenya enggak dibuka air kagak sampai wajib dibuka. Kalau nggak dibuka sampai, misalnya pakai shower, pakai apa ya itu nggak usah dibuka. Sampai situ aja ya? Hah? Sampai situ. Wa yatahaffaz alla yamassa zakar. Nah nanti katanya kalau udah mandi hadas besar nggak usah wudu lagi. Katanya kalau udah mandi hadas besar kagak wudu lagi. Nah ini kita lihat mandinya tangannya ngayap enggak gitu. Ya, itu nanti wa yatahaffaz alla yamassa zakar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin sekalian, demikian 1 jam 15 menit sudah kita isi pengajian kita dengan liku-liku redaksi yang sangat rumit juga, terutama di kitab Ayatul Ahkam tadi. Tapi kelihatan cukup lugas Kiai menyampaikannya sehingga saya lihat jamaah banyak yang manggut-manggut. Cuman saya tidak paham manggutnya ngantuk atau manggutnya paham atau pura-pura paham. Mudah-mudahan semua kita bisa memahami dengan baik. Hadirin, kita masih punya waktu 10 menit. Karena biasa 6.15 kita selesai. Kita sarapan bersama-sama. Silakan rekan asatidz yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan untuk mendalami lebih jauh 2 kajian kitab ini. Ya, Ustaz Haji Asmari, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singkat aja nih, bagaimana hukumnya pewaris itu udah meninggal dunia? Pewaris sudah meninggal dunia, tapi ada warisan yang belum dibagikan. Karena dia merasa lebih besar atau merasa lebih kuasa, jadi warisan tersebut jangan dulu dibagikan. Padahal pewaris sudah meninggal dunia. Yang saya tanyakan itu selama warisan belum dibagikan itu yang dikonsumsi halal atau haram. Yang kedua tadi masalah rambut atau gunting kuku. Untuk menghindari keraguan-raguan kita, misalnya kita rambut kita potong atau ya kita sisir, kita ragu untuk nanti ketika mandi janabah atau kuku yang kita potong kita masukkan aja nih ke dalam air atau ke dalam aqua gitu. Jadi kita nggak usah ngambil rambut lagi ketika kita mandi janabah. Bagaimana hukumnya itu? Kalau ini ada perubahan di dalam ya namanya air sedikit kan, kalau kita masukkan ke dalamnya rambut atau kuku itu akan berubah.
Nah, ketika kita mandi, apakah itu suci atau menjadi suci atau tidak gitu. Itu aja 2 poin pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, masalah menunda pembagian warisan. Jadi warisan itu artinya bagian yang dari orang yang setelah meninggal. Kalau masih hidup namanya hibah, pemberian. Kalau udah meninggal namanya warisan. Apakah pembagian warisan itu boleh ditunda atau pembagian warisan itu hendaknya segera? Ya. Pembagian warisan itu hendaknya segera. Hendaknya apa? Segera. Karena itu bagian dari melaksanakan amanat. Amanat itu melaksanakan amanat itu amal soleh. Badiru bil amalis solehah. Segera. Atau wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Ya, itu perintah segera dengan amal-amal baik. Ya. Bagaimana kalau ditunda? Harus punya alasan. Alasannya karena ini anak-anak yang menerima warisan masih kecil, ya, belum tahu harga jual beli. Andai kata dia itu punya bagian tanah, ya. Ini orang yang masih kecil, ya, anak yatim itu orang yang safi artinya otaknya kagak cerdas. Itu kalau diserahkan nanti warisan, itu nanti dia mentasarufkannya, yang menggunakannya bukan di dalam hal-hal yang mubazir. Maka dia boleh ditunda pemberiannya. Nah, di situ ada namanya wali, ya, ada pengurus, ya, yang tuaan biasanya gitu ya. Haknya tidak boleh diganggu. Misalnya yang ngurusin anak yatim, yang ngurusin hak warisan ini, karena dia masih kecil, itu kagak boleh diambil. Misalnya dijual di tanah, dipindahin ke tempat lain, diolah, bisa jadi lebih lebar, lebih murah, misalnya ya. Terus ngambil untung di situ, nggak boleh. Mau bikin adik, mau bikin anak kecil, nggak boleh. Kalau yang ngurusin itu adalah orang kaya, orang berkecukupan. Faman kana ghaniyan falyasta'fif. Siapa yang ngurusin harta orang lain itu dia dalam keadaan kaya, apik, jangan dimakan. Waman kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Kalau dia fakir, maka boleh dia mengambil sekedar buat makan. Kalau dia pagi sore, dari pagi sampai sore nyari nafkah, kemudian dapat 100.000 misalnya, nah itu dia ngurusin harta anak yatim, ya, buat makan itu boleh. Falyakul bil ma'ruf, bukan buat bebanda. Ya, bukan buat minterin saudaranya, bukan. Urus, ya, satu begitu, ya. Kedua, ya, selanjutnya, kalau bikin haul nuju waring 40 itu jangan dipukul rata. Itu yang haram dari situ. Bikin haul, bikin 40 hari ngapain, nuju hari, haram itu makan harta anak yatim yang kagak halal tadi. Haram in kana fihi malan mahjuron. Kalau di dalam tahlilan tadi itu ada harta yang mahjur. Harta yang mahjur itu anak yatim yang main potong-potong aja setuju kayak enggak, kayak pokoknya potong sekian. Enggak bisa begitu, karena apa? Ini si A, si B, C kebutuhannya macam-macam, enggak sama. Ente enak
Ngasih juga nggak pengaruh. Apa saya kalau saya dipotong begini ntar keluarga bagaimana? Jadi makanya itu jadi kagak halal. Jadi kapan itu hartanya apa bernasi itu berkat itu kagak halal? Kalau ada harta mahjur. Harta mahjur tadi harta anak yatim, harta anak kecil yang itu masalah warisan ya. Sebaiknya disikirahin kecuali ada hal yang kalau kita langsung bagi nggak diatur, itu nanti dia akan jadi mensia-siakan. Yang kedua masalah mandiin kuku atau rambut ya lebih dahulu. Iya ditaruh di dalam aqua ya. Yang lainnya udah dimandiin belum? Yang lainnya udah mandiin belum tuh badan? Belum ya. Jadi dia diduluin gitu. Ya, belum mandi udah potong kuku. Harus cemplungin ini. Nah, kuku rambut yang jatuh di aqua atau di gelas ini diniatin mandi gitu. Diniatin mandi kan? Enggak. Iya diniatin mandi apa enggak tuh? Belum. Innamal a'mal binniyat, kalau enggak diniatin mandi berarti innamal a'mal. Jadi belum diniatin mandi belum. Orang yang lain belum gitu ya. Nyimpen. Iya begitu. Mandi air aqua ya. Bisa. Gambarannya bagaimana ya? Oh memandi besok pagi deh ya. Ini malam potong kuku. Ya taruh aja sini dah. Diniatin mandi begitu. Ntar subuh baru badan yang lain. Itu tadi diniatin mandi apa enggak? Ini harusnya diniatin. Kayak tadi kan masalah bab mandi, mualat di dalam mandi itu hukumnya sunnah. Boleh diketeng, mandi hadas besar boleh diketeng apa enggak? Boleh diketeng. Katanya nganten baru dulu takut malu mertua, malam-malam palanya dibasahin, besok pagi dari leher kemari bawah. Dulu katanya begitu, katanya. Apa begitu apa enggak ya? Katanya begitu. Itu dalam hukum fikih sah-sah saja. Mandi diketeng karena mualat terus menerus sekaligus itu hukumnya sunnah. Diketeng boleh. Belum tidur ini basahin. Setelah besok pagi supaya kagak keciri sama mertua. Ya, kalau sekarang sih nggak pakai begitu, malu-maluin. Nggak apa-apa sebelum transparan nggak apa-apa ya enggak. Sama wudhu juga begitu kan, boleh diketeng. Muka, tangan, pala, gigilan kaki ntar di masjid. Di rumah. Itu mualat namanya, mualat itu hukumnya sunnah. Jadi mandi bisa diketeng, bisa. Kuku, ntar diketeng juga namanya itu diketeng. Mandi duluan loh, gue belakangan ntar. Lu mandi duluan dah, gue belakangan gitu. Itu namanya diketeng. Nah tinggal masalah airnya. Nah menurut Imam Syafi'i ya air yang sedikit kejatuhan najis itu mau berubah enggak itu hukumnya sudah mutanajis. Sekarang kuku najis apa enggak? Rambut najis apa enggak? Ya, atau kagak kan? Enggak najis ya. Kemudian ini kan airnya dikit, nggak ada 2 kulah. Kalau Imam Malik mengatakan alma la yunajjisu syai'un, air itu tidak menajiskan oleh sesuatu kecuali berubah. Nih Imam Malik nih ya, air seember jatuhin teh cecek kagak berubah, masih boleh buat wudu karena nggak berubah. Nah ini yang bukan cecek menjatuh. Apa? Jadi mandi boleh diapain? Boleh diketeng. Adapun masalah ininya ya itu nanti ada khilaf ulama. Ya kalau itu najis
Nah ini jadi berubah, jadi tidak mensucikan. Ya kalau nggak najis, ya itu menurut Imam Malik nggak apa-apa. Hadirin rahimakumullah, demikian apa namanya pengembangan. Kalau yang saya baca di Taudihul Ahkam Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam Syarah Bulughul Maram itu ada redaksi apabila perbedaan pengambilan hukum dilandasi oleh nas yang diperdebatkan, maka muncul keputusan alaiha takhyir. Artinya kepadanya orang boleh memilih jalan mana yang dipandang terbaik dan tidak merepotkan serta memudahkan dengan alasan-alasan yang akurat tentunya. Ya barangkali menghadapi persoalan ini sehingga agama kelihatannya nggak rumit, nggak ribet gitu ya. Saya rasa ini menambah demikian luas wawasan kita. Walaupun ini barangkali bagian dari pengetahuan yang sesungguhnya sejak kita ibtidaiyah dulu di diniyah sudah kita pelajari dan menghafalnya. Tapi sebagai orang tua perlu bekal. Sebagaimana yang Kiai katakan tadi, mungkin ruang zaman anak kita berbeda, lebih liberal, lebih banyak membaca ketimbang kita. Dan kita pun perlu argumentasi yang cukup ketika menjelaskan kepada anak-anak kita. Tidak ada lagi masanya pakai kata pokoknya, karena sekarang zamannya nalar itu dikembangkan. Mudah-mudahan ini jadi tambahan bekal buat kita. Dan inilah faedahnya kita ngaji. Jadi kita besar-besar kita bawa, jadi ada ilmu yang kita dapat. Mudah-mudahan Allah berikan redoknya dalam diskusi kita pada pagi ini. Mohon maaf kepada asatidz yang lain yang tidak ada kesempatan bertanya. Insya Allah bulan depan kita lanjutkan. Ya tentu DKM nanti akan melakukan diskusi ulang dalam rangka melakukan mitigasi oleh karena adanya PSBB mulai tanggal 14 yang akan datang. Tentu nanti akan ada pengumuman dari DKM bagaimana kegiatan-kegiatan selanjutnya. Ya kita berharap tetap kita bisa melaksanakan dengan catatan kita konsisten melaksanakan protokol kesehatan. Karena jika tidak akan blunder, membahayakan diri kita sendiri. Demikian kita tutup dengan doa sampai berjumpa bulan yang akan datang. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Satu hal sebaiknya mungkin kita menunda bersalam-salaman dulu ya kecuali sama kiai kan sudah dijamin mah itu ya. Demikian doa guru kita. لا كريم دل كريم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم على الله بارك وتعالى نصب رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويدافع نقامه ويكفي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا اللهم إنا نسألك العفو والعافية نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ثم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Hadirin demikian selesai langsung ke Serambi untuk
sarapan pagi. Terima kasih, sampai jumpa bulan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.